Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Kusmirawati, mahasiswa PPG BAI tahap 2 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Jambi Bukit Tinggi, NIM 211250378. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMP Negeri 2 Ayapura kelas 81 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Ini KTP saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dari hari ini semuanya? Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Selanjutnya, Ibu ingin mengecek kehadiran anak Ibu. Apakah anak Ibu hadir ini semuanya? Hadir. Masya Allah, ada semuanya? Ya. Berarti tidak ada yang alfa. Hadir semuanya. Harus dipertahankan. Sekarang kita masuk ke bacaan ayat pendek. Siapa sapi? Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dan menyebutkan nama-nama kitab serta rasul Muhammad. Itu yang kedua. Akan ada? Peserta didik mampu menunjukkan sifat cinta kepada Al-Quran dan disebutkan dengan kebiasaan membaca. Nah, tujuan pembelajaran ini tiga lanjut. Nah, silakan ikhlas. Peserta didik mampu menganalisis hubungan dan peran kitab suci Al-Quran sebagai firman hidup. Nah, yang keempat ini. Anda kan siap? Peserta didik mampu menjalankan sikap toleransi dan menghargai agama lain sebagai wujud keyakinan terhadap kitab Allah. Berarti itu tadi tujuan pembelajaran kita. Ada apa yang harus kita capai? Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan sikap
Mengapa kita perlu percaya pada Al-Quran? Ayo siapa yang bisa jawab? Siapa? Pertanyaan Pak Manti? Karena merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, oke. Tadi kata Azhar karena merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, kita perlu percaya pada Al-Quran karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Di dalamnya terdapat petunjuk, peringatan, dan solusi setiap persoalan hidup. Jadi kita wajib mempercayainya. Pertanyaan kedua, apa bedanya kitab suci Al-Quran dengan kitab sebelumnya? Dan apa manfaat untuk hidup kita sehari-hari? Beda Al-Quran dengan kitab sebelumnya adalah Al-Quran terjaga keasliannya, sedangkan kitab sebelumnya tidak terjaga keasliannya karena sudah berubah bentuknya. Oke, kata Iqbal tadi beda Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Al-Quran terjaga keasliannya, sedangkan kitab sebelumnya tidak terjaga keasliannya. Oke, betul ya. Jadi Al-Quran itu terjaga keasliannya sampai akhir zaman, dan Al-Quran tersebut tidak bisa diubah-ubah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk lagi ke metode pembelajaran kita. Ini adalah PBL atau disebut dengan problem based learning. Nah, sekarang siapa yang ingat dengan pelajaran kita yang lampau atau minggu lalu? Siapa yang ingat? Yaitu melestarikan alam dan menjaga kehidupannya. Lalu apa saja ayat-ayat yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, surat Ar-Rum ayat 41. Selanjutnya kita masuk ke pretest. Pretest ini untuk menentukan kemampuan pengetahuan awal anak itu. Silakan kita perlihatkan kertas lembarnya. Kitab Taurat diturunkan kepada A. Nabi Musa, B. Nabi Daud, C. Nabi Isa, dan D. Nabi Muhammad. Silakan jawab dengan cepat. Jawab cepat ya. Nah, selesai ya. Siapa yang jawab A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti yang jawab 8, yang jawab A ada adalah yang jawab B. Siapa? Ada. Yang jawab C? Yang jawab D? Ada. Berarti bisa ibu petakan dari pertanyaan yang anak ibu jawab tadi, bisa dipetakan bahwa pengetahuan anak ibu tentang materi ini masih kurang dan perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Perhatikan video yang ada di depan, tulis apa yang anak ibu lihat dan apa yang anak ibu amati. Perhatikan ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu. Perlu kita paham bersama bahwasanya Allah telah menurunkan kitab suci kepada Taurat Nabi sebagai pedoman dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kalau ikut Android dan ikut matang satunya kita Allah dari Rasulullah SAW. Yang artinya adalah telah meninggalkan dua perkara di dalam kamu sekalian. Manakala kalian berbuat dengan dua perkara tersebut, maka tidak akan selesai dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka sebagai apa yang
Tadi dari video yang ibu tampilkan, dari video yang ibu tampilkan tadi, sekarang ibu ingin bertanya. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita harus percaya pada Al-Quran dan apa manfaatnya buat hidup sehari-hari? Dan Kamila, ya? Karena percaya kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Jadi kita wajib mempercayainya. Manfaatnya bisa menjadi petunjuk mana yang baik, mana yang salah, mana yang haram dan mana yang halal. Oke, itu tadi jawabannya. Mengapa kita harus percaya pada kitab Allah? Karena percaya kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga dan berperan sebagai pedoman hidup. Lalu pertanyaan kedua, apa bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya? Siapa baca? Hello, ya. Bedanya adalah Al-Quran terjaga keasliannya, sedangkan kitab sebelumnya tidak terjaga keasliannya. Oke, tadi kata Laura perbedaannya Al-Quran terjaga keasliannya, benar ya? Al-Quran tersebut terjaga keasliannya sampai akhir zaman. Anak ibu duduk di kelompoknya masing-masing. Sudahkah ibu duduk di kelompoknya masing-masing yang sudah ibu tentukan sebelumnya? Sudah. Ya. Nama kitab-kitab Allah. Tahu nggak? Nabi Musa. Nabi Daud. Injil. Nabi Isa. Takbir. Takbir. Sekarang kita masuk. Jadi beriman kepada Allah adalah membenarkan dengan tadi bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya, dan kitab menurunkan kepada Rasulnya tersebut ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44 bahwasanya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk, dan nabi-nabi kaum Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Dan Nabi Daud di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, hikmah, puji-pujian dan sambungan kepada Allah. Bentuk iman kepada kitab Allah, iman kembali meyakini secara umum bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Yang kedua, iman tafsiri, meyakini secara terperinci kitab-kitab yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Satu, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, berisi syariat yang sempurna dan berlaku untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Yang ketiga, menjadi pedoman hidup utama bagi umat Islam. Sudah dibagikan rekapannya ya, langsung diisi dengan benar dan teliti. Di sini ibu menilai kedisiplinan kelompoknya, kerjasama kelompoknya, serta kekompakan kelompoknya. Silakan isi.
Oke, semuanya. Sekarang kita akan masuk ke hasil presentasi diskusi kelompok kalian. Kita silakan dulu kelompok satu. Kelompok satu silakan tampil di depan. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok satu akan membacakan hasil dari diskusi kami. Satu. Sebagai keyakinan, jelaskan dua prinsip Al-Quran, Al-Quran, dan Al-Quran yang harus menjelaskan kepadanya agar dia hidup dalam berdagang meskipun prosesnya lambat. Saya akan mengingatkan Lina bahwa Al-Quran berfungsi sebagai al beda antara yang benar dan salah, serta nazira sebagai peringatan agar manusia tidak terjebak pada dosa. Jadi, meskipun cara cepat itu menunjukkan dia bersalah karena menipu orang. Sampai sini hasil dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memilih untuk jujur dalam berdagang meskipun prosesnya lambat. Jawabannya, Al-Quran adalah Al-Quran menentu kebenaran, jadi berdagang harus dengan cara jujur. Ia juga anugerah pengingat agar kita tidak menyesal di akhirat. Saya akan
menasihat Dina agar tidak tergoda jalan sesat. Bacaan membaca Al-Quran. Waktu saya takut diterima lomba, saya membaca surat Al-Fatihah berkali-kali. Saya merasa tenang, percaya diri, dan akhirnya bisa tampil dengan baik. Lima, jelaskan mengapa iman kepada kitab-kitab Allah justru menjadi landasan yang sangat kuat untuk menerapkan Serius. Iman kepada kitab Allah menumbuhkan toleransi, misalnya ikut membantu tetangga muslim saat ada acara sosial karena Tolong jangan ketawa ya, tolong jangan ketawa. supaya kita mengajarkan kebaikan. Kalian ngerti? Demikian hasil presentasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau itu kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tampilan kelompok tadi, apakah ada kelompok lain atau yang ingin bertanya? Jadi pertanyaan PKBD tadi ada 5 ya. Pertanyaan pertama, Rina seorang lulusan SMK, dia baru saja membuka toko online. Untuk membuat tokonya laris dengan cepat, dia memasukkan barang review atau menipu pelanggan. Jadi jelaskan fungsi Al-Quran Azkra dan Al-Quran Al-Furqan. Fungsinya itu, kalau Al-Furqan itu jadi pembeda antara benar dan salah, dan Azkra itu untuk tidak melakukan dosa atau peringatan untuk tidak melakukan dosa. Lalu pertanyaan yang kedua, membuat video palsu yang sangat mirip asli atau dikatakan dengan teknologi deepfake. Jika kamu menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tentukan satu prinsip dalam Al-Quran, misalnya tabayun atau larangan zan, sebelum kamu mempercayai atau menyebarkan video deepfake. Prinsip tabayun wajib diterapkan, artinya kita harus teliti dan cek kebenaran sebelum percaya atau menyebarkan video tersebut. Jadi kita selidiki dulu video tersebut benar atau salah. Nah, dari pembelajaran materi kita hari ini siapa Ibu bisa bertanya? Siapa? Kamila? Kesimpulannya, beriman kepada Allah adalah membenarkan dan bersaksi bahwa Allah menurunkan kitab-kitab pada Rasulnya. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Kamila. Ada yang gambar di depan, ha? Ada yang gambar di depan? Berapa? Ada emoji senang, bahagia, sedih, dan bosan. Itu perasaan anak ibu yang diungkapkan di depan. Sepertinya cara siapa? Misalnya kalau anak ibu senang, tempelkan di bagian emoji senangnya. Oke? Cepat ya. Anak ibu tentang pembelajaran materi pada hari ini. Senang bagaimana? Bagaimananya yang menyenangkan? Ada yang senang itu menonton video. Lalu yang sulit atau yang sulitnya bagaimana? Bagaimana? Ini itu presentasi atau isi LKPD. Apa ada ibu sudah paham materi hari ini? Ya. Paham? Untuk minggu besok materi lanjutannya kita bahas
cara mencintai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ibu sudah bagikan latihannya ya. Latihannya, silakan dan Ibu isi latihan yang sudah Ibu bagikan tadi. Isi cepat ya nak, latihan yang sudah Ibu bagikan tadi. Jawab cepat ya nak, latihan yang sudah Ibu bagikan tadi. Dijawab teliti dan benar ya nak. Kelompok jawab latihannya dengan benar dan teliti.